Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Belajar di rumah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk kembali belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem pada subtema 1 komponen ekosistem pembelajaran ketiga dengan muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 serta muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4. Tentunya masih bersama Anisya Kusniadi. Baiklah anak-anak, kita awali pembelajaran untuk hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini diberikan kelancaran. Sudah siap untuk belajar hari ini? Mari kita belajar. Letak geografis. Tentu kalian tidak asing dengan istilah letak geografis ini. Letak negara Indonesia dapat diketahui melalui letak geografisnya. Apa itu letak geografis? Letak geografis merupakan letak suatu wilayah sesuai kenyataannya yang ada di permukaan bumi. Letak geografis Indonesia dapat kita lihat dengan melihat dalam sebuah peta. Untuk Indonesia sendiri secara geografis yaitu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena letak geografis inilah Indonesia dikatakan sebagai negara dengan memiliki posisi yang strategis berada di jalur posisi silang dari perdagangan dunia. Sedangkan untuk batas-batas wilayah negara Indonesia berdasarkan letak geografisnya yaitu sebelah utara berbatasan dengan negara Singapura, kemudian ada Laut Tiongkok Selatan, Brunei Darussalam, ada juga Malaysia, serta Filipina dan juga Samudra Pasifik. Sedangkan pada daerah timur, sebelah timur, berbatasan dengan Papua Nugini dan juga Samudra Pasifik. Pada bagian selatan, berbatasan dengan Timor Leste yang semula merupakan bagian dari wilayah Indonesia, kemudian memisahkan diri membentuk negara baru. Inilah Timor Leste. Kemudian ada juga Samudra Hindia dan benua Australia. Sedangkan pada sebelah barat, berbatasan dengan benua Asia dan juga Samudra Hindia. Letak geografis Indonesia dapat diketahui melalui peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran dari seluruh atau sebagian permukaan bumi pada suatu bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Perhatikan contoh peta berikut beserta unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah peta. Unsur-unsur peta yang pertama adalah judul peta. Judul peta merupakan keterangan yang menunjukkan isi peta. Biasanya terletak di bagian atas peta. Unsur yang kedua adalah skala peta. Skala peta merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Simbol peta merupakan lambang gambar yang digunakan untuk menandai objek suatu wilayah. Misalnya untuk gunung berapi yaitu menggunakan simbol berbentuk segitiga dengan warna merah. Sedangkan untuk gunung yang sudah tidak aktif lagi menggunakan simbol yaitu segitiga yang berwarna hitam. Untuk keterangan dari simbol-simbol peta inilah yang disebut dengan legenda. Inset merupakan peta kecil yang disisipkan untuk memperjelas suatu wilayah pada peta. Serta ada garis astronomis yaitu garis khayal di atas permukaan bumi yang terdiri atas garis lintang dengan posisi mendatar dan garis bujur dengan posisi tegak. Apa fungsi dari garis astronomis ini? Yaitu untuk mengetahui posisi suatu objek pada peta. Berdasarkan letak astronomisnya ini, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Unsur yang selanjutnya adalah arah mata angin atau orientasi peta.
merupakan penunjuk arah mata angin pada peta yang biasanya berada di kanan atas peta. Biasanya yang tertulis adalah arah utara saja, yaitu menunjuk ke arah atas. Dan ada juga tahun pembuatan dan sumber peta. Ini merupakan keterangan tahun berapa peta tersebut dibuat serta sumber dari penggambaran peta tersebut. Biasanya informasi ini dicantumkan di bawah kolom legenda. Indonesia merupakan suatu negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun hal tersebut tidak dapat dinikmati begitu saja oleh para generasi kita sekarang ini. Pada zaman penjajahan, para pahlawan telah memperjuangkan agar kita dapat meraih kemerdekaannya dengan perjuangan sendiri. Terima kasih kepada para pahlawan-pahlawan di Indonesia. Awalnya, perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah selalu gagal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya persatuan dan kesatuan. Karena perjuangan dari para pahlawan kita masih bersifat kedaerahan, di mana setiap daerah berjuang sendiri-sendiri untuk meraih kemerdekaan. Hal itu berulang kali dilakukan namun selalu gagal. Menyadari kondisi tersebut, lahirlah golongan terpelajar yang berusaha untuk mengubah cara perjuangan bangsa, yaitu melalui organisasi. Bagaimana perjuangan rakyat melalui organisasi? Perjuangan melalui organisasi dimulai dengan dibentuknya Budi Utomo, yaitu pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini diprakarsai oleh Bapak Dr. Wahidin Sudirohusodo, dengan ketuanya adalah Dr. Sutomo. Pembentukan organisasi ini menandai dimulainya kebangkitan nasional. Kenapa pada tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Yaitu untuk mengenang tentang pendirian Budi Utomo sebagai organisasi pertama yang ada di Indonesia, menandai masa kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah munculnya semangat persatuan tanpa memandang asal suku bangsa dan agama. Adanya semangat persatuan dari seluruh rakyat, kemerdekaan Indonesia akan lebih mudah diraih. Semangat persatuan dan kesatuan yang dimulai oleh Budi Utomo mencapai puncak dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah ikrar persatuan dari para perwakilan pemuda dari seluruh Indonesia sebagai suatu bangsa. Misalnya, Jong Java dari Jawa, Jong Ambon dari Ambon, Jong Celebes dari Sulawesi, dan lain-lain. Sumpah Pemuda dihasilkan dalam Kongres Pemuda yang kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Ini merupakan tindak lanjut dari Kongres Pemuda yang pertama yang ternyata belum menghasilkan keputusan apapun. Dalam Kongres Pemuda yang kedua ini diikuti oleh perwakilan pemuda dari seluruh Indonesia dan diketuai oleh Sugondo Julio Puspito. Berikut adalah bunyi Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan ikrar dari seluruh pemuda di Indonesia bahwa mereka memaknai satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Manfaat dalam peristiwa Sumpah Pemuda antara lain adalah mempererat persaudaraan, mewujudkan kerukunan, menumbuhkan semangat bekerja keras, dan semangat untuk gotong royong dalam membangun bangsa. Nah, karena saat ini bangsa kita sudah merdeka, tentu perjuangan kita bukan lagi mengangkat senjata dan untuk mengikuti perang. Namun, peran kita saat ini adalah bagaimana cara kita untuk menghadapi berbagai ancaman yang datang, baik itu dari dalam negeri kita sendiri maupun dari luar negeri. Walaupun demikian, kita harus terus menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Apa saja sikap-sikap yang harus kita lakukan? Antara lain adalah dengan saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban antar masyarakat, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan, saling tolong-menolong terhadap sesama, memiliki sikap peduli terhadap lingkungan, serta menghargai pendapat orang lain. Misalnya adalah pada kegiatan gotong royong membangun masjid. Di situ merupakan salah satu cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang terjadi dalam masyarakat kita. Baiklah anak-anak, inilah tadi materi pembelajaran kita untuk hari ini. Berikut adalah tugas belajar kalian untuk hari ini, yaitu pada muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 dapat dikerjakan pada halaman 22 nomor 1, halaman 24 nomor 6, dan halaman 25 nomor 7. Serta untuk muatan PPKN KD 3.4 dan 4.4 dapat dilihat pada halaman 28 nomor 1 serta halaman 28 nomor 2 pada buku 5A kalian. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua serta bertambahlah pemahaman kita tentang ilmu yang baru saja kalian dapatkan untuk hari ini. Senantiasa semangat belajar dan selalu jaga kesehatan kalian. Semoga pandemi segera berakhir dan kita dapat melakukan aktivitas belajar mengajar kembali di sekolah. Baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.